Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alvin. Yang nggak hadir siapa? Alvin, Bu. Alvin, Hafiz ya. Kemarin kan sama Bu Ina sudah belajar tema 8 tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Tentang siklus? Tentang siklus air ya, kemarin ya, sudah belajar ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Ya, subtema 3, tentang perubahan lingkungan, pembelajaran 2. Nah, Bu Guru tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian setelah belajar akan mendapatkan menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri gambar cerita dengan tepat. Dan yang keempat, menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Supaya kalian lebih semangat, Bu Guru punya lagu nih. Selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air itu sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Air selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air itu sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Terlihat poin-poinnya di pembelajaran 1 kalian sudah belajar tentang kualitas air ya. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar nih? Bu Guru punya berita. Perhatikan ya. Suaranya terdengar? Limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Kabupaten. Suaranya terdengar tidak? Terdengar ya? Dengeran. Dengar. Pembuangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Akibat pencemaran tersebut, air menjadi sangat bau, membuat gatal-gatal di kulit dan ikan di sungai mati. Video pembuangan limbah yang mencemari Sungai Elo dibuat oleh warga desa Soropadan, Kecamatan Pingsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terlihat limbah pabrik dibuang dan mencemari aliran Sungai Elo. Kelihatan wajah kamu ke bawah ini. Menurut Haryono, warga setempat, diduga limbah tersebut dibuang oleh pabrik tekstil yang berada di atas aliran Sungai Elo. Limbah yang dibuang berwarna kuning dan mengeluarkan bau menyengat. Selain merubah warna air menjadi kuning keruh kecoklatan, limbah juga menyebabkan gatal-gatal di kulit. Ikan di sepanjang sungai pun banyak yang mati. Kalau di sana air terjunnya itu agak kuning, tapi setelah itu saya pernah melihat satu gedung ke bawah, kelanjutannya sudah mulai menjadi hitam. Nah, untuk parameter lapangannya kita cuma bisa ngambil suhu sampel, suhu darah, pH, DHL, DO sama TDS. Kalau untuk parameter lapangan ini untuk TDS bisa, mungkin kemungkinannya banyak ikan yang mati. Hingga saat ini pihak pabrik belum bisa dimintai keterangan. Warga sangat menyesalkan pembuangan limbah yang sudah berlangsung cukup lama tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Air yang di rumah kalian yang digunakan untuk mandi, untuk masak sehari-hari, airnya seperti itu. Apa yang akan terjadi? Bau dan Iya, bisa. Airnya bau ya, tidak bisa diminum ya, tidak bisa untuk memasak dan akan kalau dipakai mandi akan menimbulkan gatal-gatal. gatal-gatal. Oke, pintar. Nah, di sini kita lihat. Itu namanya adalah yang tadi kalian saksikan adalah namanya pencemaran air, ya. Air tercemar akibat limbah. Limbah itu apa sih? Sampah. Iya, sampah. Artinya limbah itu adalah hasil ya dari produksi. Biasanya tuh pabrik-pabrik nih memproduksi ya kan, memproduksi sesuatu, membuang limbah atau sampahnya itu yang berbentuk cairan ke sungai. Akhirnya kan namanya limbah itu sampah, sampah itu kotor ya kan. Nah akhirnya
sungai, air sungai yang tadinya bersih jadi tercemar. Nah, iya, seperti yang tadi Bu Ina sudah jelaskan ya, kalau air yang sudah tercemar itu tidak layak lagi untuk digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena air itu sangat penting. Air merupakan sumber dari kehidupan. Ayo, diskusinya sudah dimulai ya. Silakan. Kita mulai presentasi. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Badan menjadi gatal-gatal. Ya, lanjut. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Badan akan tertular penyakit. Nomor 3. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pengembangan air dari industri? Ikan-ikan menjadi mati. 4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan di atas? Tidak boleh membuang limbah cair di sungai. Ya, oke. Hebat. Terima kasih Kemal. Tepuk tangan untuk Kemal. Oke, sudah berani Kemal. Jadi dari hasil jawaban yang telah kalian presentasikan itu, di situ disebutkan bahwa ketika kita menggunakan air untuk kehidupan sehari-hari, mempunyai standarisasi. Standarisasi itu artinya kalian harus punya standar air. Air seperti apa sih yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari? Nggak mungkin kan kita mencuci baju dengan air yang sudah tercampur dengan minyak. Bukan bajunya bersih, malah yang ada tambah kotor. Ya kan? Jadi kita itu setiap tahunnya memperingati Hari Air Sedunia. Nah, Raffi, wajahnya mana Raffi? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. 22 Maret. Nih, menjaga kelestarian air. Nah, cara untuk menjaga kelestarian air yang pertama, menjaga lingkungan. Kemanfaatnya, jangan seperti pada video berita tadi ya, membuang sampah atau limbah ke sungai, ya kan? Akhirnya jadi sungainya tercemar dan kotor. Terus meminimalisir penggunaan bahan kimia dan membuang bahan kimia dengan benar. Tadi kalian sudah membaca artikelnya ya. Nanti tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Apa sih krisis? Krisis Kekurangan air bersih. Nah, pinter. Kekurangan air bersih. Tadi kita sudah membahas dari awal bahwa manusia itu membutuhkan air. Air adalah sumber kehidupan kita, ya. Makhluk hidup ternyata, bukan cuma manusia. Makhluk hidup itu apa aja? Hewan, tumbuhan. Iya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi air itu dibutuhkan bukan cuma untuk manusia. Ternyata hewan juga membutuhkan air, ya kan? Nah, di sini kapan antara ketam sama kakek bangau. Ya, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Coba kalian perhatikan gambar cerita ini. Apa ciri-cirinya kira-kira? Lia, kamu lagi ngapain? Kok sibuk banget benerin kerudung? Jadi bisa dilihat ya, tadi di cerita ini karakter Kadio seperti apa, Bobby seperti apa ya. Oke, tugas kalian adalah membuat gambar cerita sesuai dengan pengalaman pribadi kalian. Ya, Main nggak, Bu? ya, diwarnai dan dibuat sebagus mungkin. Ya, Bu. Kalau tidak yang tanyakan, sekarang Bu Ina mau tanya apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jadi tentang pertama dulu, pencemaran air. Terus yang kedua tentang teks non fiksi. Iya. Yang paling kalian sukai membahas tentang apa tadi? Tentang air, Bu. Tentang air ya. Nah, apakah ada yang belum kalian pahami? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Paham. Ada. Oke, selanjutnya setelah kalian mengerjakan tugas tadi pada LKPD, kalian mengerjakan evaluasi berbentuk kuisis ya, seperti kemarin ya. Baik teman-teman, setelah pembelajaran kita hari ini, mari kita setelah belajar berdoa tentang masing-masing mulai. Nah, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.